itu, Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu mekanisme larangan mudik dari pemerintah pusat. Ada kemungkinan akan sama dengan tahun lalu, yaitu akan ada beberapa penyekatan arus mudik di beberapa perbatasan di Jawa Timur. Tahun lalu ada 8 titik penyekatan dan tahun ini kemungkinan sama. Seperti apa mekanisme larangan mudik yang akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah pusat? Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu teknis atau mekanisme seperti apa? Apakah sama seperti tahun lalu atau ada perubahan yang lebih ketat lagi? Bila mekanisme larangan mudik seperti tahun lalu, maka ada beberapa penyekatan di beberapa perbatasan di Jawa Timur. Tahun lalu ada 8 penyekatan yang dipantau oleh Dishub dan juga aparat kepolisian. Mekanismenya menurut kami masih secara detail belum ada petunjuk dari Kementerian Perhubungan, namun tahun yang lalu kan sudah juga dilarang mudik. Ya, perkiraan saya mirip seperti itu. Tapi bis-bis boleh beroperasi? Boleh. Dalam penyekatan nanti, bila ditemukan adanya masyarakat yang mudik, akan diminta putar balik seperti tahun sebelumnya. Juga ada kemungkinan disiapkan tempat-tempat karantina bila masih ada yang mudik ke kampung halaman. Seperti diketahui, pemerintah sudah memutuskan melarang mudik di hari raya tahun ini mulai 6 Mei sampai 17 Mei mendatang. Terkait larangan mudik dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya memastikan akan mengikuti aturan pemerintah pusat karena aturan ini dibuat untuk antisipasi penyebaran COVID agar tidak semakin meluas. Meski begitu, Wali Kota Surabaya masih akan menunggu petunjuk teknisnya dari pusat, termasuk instruksi untuk melaksanakan penyekatan wilayah perbatasan yang masih harus dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim karena itu menjadi wewenang Pemprov Jatim. Larangan mudik ini sendiri termasuk bagi aparatur sipil negara atau ASN, di mana ASN diwajibkan untuk share location melalui aplikasi chatting. Namun menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pihaknya menekankan kejujuran dari masing-masing personal. Aturan pemerintah, meskipun ada yang mengatakan mudik jojo dilarang, tapi kita kan menjaga sebenarnya. Nah, insya Allah pemerintah daerah akan mengikuti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi apa yang sudah dijalankan, diperintahkan, ya kami akan mengikuti saja. Tapi sebenarnya tidak ada tujuan dari pemerintah itu yang menyengsarakan, tapi tujuannya adalah menjaga keselamatan dan bagaimana COVID ini kan begitu tujuan utama. Nah, insya Allah begitu itulah warga yang mungkin harus sabar, warga harus menerima keputusannya pemerintah pusat seperti itu. Ya kita saling support lah. Memang berat ketika Idul Fitri tidak bertemu keluarga, ya berat. Keluarga juga ngerasa ada, kan mau rasanya semoga-moga ada kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan pemerintah, saya yakin lah kebijakan itu yang terbaik yang dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Sementara untuk antisipasi terjadinya kepadatan di tengah kota jika larangan mudik diterapkan, Wali Kota mengakui pihaknya harus bekerja ekstra untuk menjaga, seperti penjagaan taman yang rencananya sudah akan mulai dibuka minggu ini. Sedangkan untuk mal atau bioskop, Pemkot Surabaya telah meminta di masing-masing tempat tersebut agar Satgas COVID-nya berperan aktif dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Agus Supangkat, Humas Kebun Binatang Surabaya menyatakan, hingga saat ini pihak KBS belum mendapat surat apapun terkait larangan buka selama libur Lebaran. Sehingga manajemen KBS masih buka seperti biasa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Bagi Agus, tetap dibukanya KBS bisa menjadi sarana di saat warga tidak mudik dan menjadi penghilang stres. Apapun kebijakan pemerintah nantinya, pihaknya akan patuh. Jadi kebun binatang tetap buka setiap hari, rencananya jadi mulai jam 8 sampai 15.30. Tapi kami tetap menetapkan protokol kesehatan untuk pengunjung yang cukup ketat. Jadi mulai tiket pembelian bisa diakses lewat online di alamat www.surabayazoo.co.id
Kemudian pengunjung harus melewati 1 tes suhu badan. Jadi kalau suhu badannya di atas 37,5, kami ada ruang isolasi dan kemudian harus melewati penyemprotan area desinfektan sebelum masuk kawasan di Kebun Binatang Surabaya. Kemudian di dalam areal Kebun Binatang Surabaya juga kita atur alurnya, jadi kita buat 1 arah, one way. Kemudian kita anjurkan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, jaga jarak, dan untuk tempat cuci tangan sudah kita sediakan tersebar di seluruh areal Kebun Binatang Surabaya.